Halo, Assalamualaikum. Salam kreativitas untuk semuanya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang basic modeling sebagai video pendamping dari buku Simolek Blender Ganesha yang pertama. Oke, langsung saja. Pertama kita buka file Blender baru. Dan sebelumnya kita cari dulu gambar referensi. Silakan Anda mengunjungi website niraga.com. Di situ Anda klik buku 3D Blender SBG 1. Nah, di sana kita bisa mendapatkan file source untuk gambar referensi background-nya ini. Nah, ini silahkan kita download. Nah, kita akan mulai modeling objek 3D yang kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke, langsung saja. Ke awal kita buat file baru seperti ini kurang lebih. Kita hapus untuk objek box-nya. Oke, untuk mempermudah saya akan screen cascade-nya akan saya coba nyalakan. Oke. Silakan dirubah posisinya view front ortho. Silahkan split. Nah, ini saya akan mencoba memasukkan gambar referensi yang telah kita download tadi. Caranya masuk ke sini background image. Lalu pilih add image. Di sini ada node set. Kita tinggal open di mana kita tadi gambar referensi yang kita download tadi kita browse. Di sini ada display untuk thumbnail untuk mempermudah lihat gambarnya. Oke, habis seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan menjadi background pada posisi front ortho. Yang perlu saya jelaskan di sini, apabila kita menggeser view-nya seperti ini pada posisi perspektif, maka gambar tersebut tidak akan muncul. Maka posisinya harus dalam posisi benar-benar front ortho maupun right ortho. Jadi, nah dia akan muncul pada posisi front ortho. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini ada sedikit pengaturan. Kita juga bisa mengatur opacity dari background referensi. Nah, kita buat standar aja 0,5. Dan ini ada pengaturan size. Di sini kita bisa menggeser posisi sumbu X dan Y untuk posisi gambar. Nah, kita bisa geser. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, saya posisikan pada posisi tengah. Silahkan tambahkan. Kita mulai modeling menggunakan objek dari plane. Dirotasi pada sumbu X sebesar 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini background image harus menyesuaikan dengan posisi si objek plane tadi. Jadi posisinya pas di tengah. Kita atur seperti ini. Harus pas. Posisinya di tengah. Sekitar 1,65. Nah, posisinya harus pas seperti ini. Nah, untuk basic modeling kita menggunakan dua split area. Jadi jendelanya saya bagi dua. Saya tutup. Di sini posisinya kita rubah menjadi right atau tekan ketiga. Nah, di sini yang kita atur adalah posisi Y-nya tadi. Oh, sorry. Posisi X. Nah, sekitar 0,95. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai melakukan modeling. Kita sesuaikan ukurannya. Kita akan mulai modeling dari sisi sebelah sini. Nah, tampak dari depan kurang lebih seperti ini. Dan dari samping, kita rotate, tekan R. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke edit mode atau tekan tab. Nah, karena kita menggunakan objek yang simetris, maka
Untuk mempermudah modeling, kita gunakan fungsi mirror, di mana Anda harus menghapus pada bagian samping kiri terlebih dahulu. Tekan Ctrl R, buat sebuah loop cut. Setelah itu, tekan B. Nah, area yang di sebelah samping kiri ini kita hapus. Delete. Nah, setelah itu kita tambahkan modifier di sini yang bergambar seperti kunci. Add modifier dan pilih mirror. Nah, maka secara otomatis dia akan membuat bayangan mirror yang kurang lebih apabila kita klik di sini, maka area samping juga ikut bergerak. Jangan lupa yang kita aktifkan adalah clipping agar dia menyatu. Atau kalau Anda ingin menambahkan agar dia apply modifier to editing curves, kita aktifkan juga. Nah, di sini kita udah mulai modeling di sini. Nah, sekarang kita sudah masuk proses tracing. Kita seleksi bagian atas di sini, tekan B. Nah, di sini saya menggunakan viewport shading-nya wireframe untuk mempermudah, atau tekan Z. Misalnya tekan E untuk extrude. Nah, kita mulai tracing seperti ini. Oke, extrude. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk bagian samping sini juga. Kita gunakan vertex seminimal mungkin agar hasilnya tidak terlalu berat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya, tetap kita konsentrasi pada view front. Terus bagaimana kita membuat bagian samping? Kita seleksi bagian ini. Kita tarik. Nah, seperti ini. Extrude pada sumbu X ke samping. Setelah itu kita scale. Kita angkat sedikit, kita rapikan. Oke. Extrude lagi pada sumbu X. Kita scale lagi. Extrude lagi pada sumbu X. Scale. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah. Oke. Setelah itu bagaimana kita menutup face bagian samping sini? Caranya, kita bisa melakukan di vertex atau untuk mode kita pakai edge saja. Kita seleksi, tekan shift, lalu tekan F. Seleksi dua edge yang berhadapan, lalu tekan F. Seleksi dua edge yang berhadapan, lalu tekan F. Nah, selanjutnya bagaimana kita menutup area yang berlubang pada bagian samping. Kita pilih vertex, dua vertex yang berhadapan. Di sini, contohnya. Saya tekan F. Selanjutnya kita tambahkan satu titik pada poros tengah di sini. Caranya tekan W. Saya ulangi lagi, tekan W, lalu pilih subdivide. Maka dia akan secara otomatis memunculkan satu buah vertex baru di sini. Nah, di sini kita tinggal menutup setidaknya 4 area vertex. Jadi minimal 3 dan maksimal 4 vertex. Oke. Misalnya sampai semua area di sini tertutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita rapikan seperti ini. Oke, untuk bagian kepala kita sudah menyelesaikannya. Sekarang kita tinggal membuat
pada bagian leher dan badan ke bawah. Oke, untuk membuat bagian leher, kita main di Edge, Ctrl Tab Edge. Nah, kita seleksi melingkar, kita gunakan Alt, tombol Alt, klik kanan agar dia menyeleksi area Edge secara keseluruhan melingkar. Nah, selanjutnya kita tekan E, kita extrude pada sumbu Z, kita paskan rotasinya. Kita extrude lagi pada sumbu Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita extrude lagi. Z. Kita scale. Extrude pada sumbu Z. Kita scale lagi. Nah, kita juga harus melihat dua sisi. Sisi bagian dari tampak depan dan juga tampak dari samping, karena kita bisa lihat pada bagian samping di sini ukurannya dia terlalu lebar, maka kita scale lagi pada sumbu Y, kita kecilkan. Area ini juga S, Y, S, Y. Oke. Nah, ini kita paskan, kita sesuaikan dengan gambar referensi. Extrude lagi pada sumbu Z, kita scale pada sumbu Y. Jadi kita konsentrasi pada dua sisi, depan dan samping. Ini terlalu besar, SX. Ini juga SX. Nah, setelah itu kita extrude lagi pada sumbu Z ke bawah. Kita scale pada sumbu Y. Pada bagian depan kita scale pada sumbu X. Nah, langkah ini diulang sampai dia seluruh bagian tubuh ini, bagian badan dari objek ini dia termodel semua. Kita extrude lagi. Kita scale. Nah, kurang lebih seperti ini. SX. SX. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk bagian bawah sama. Kita tinggal buat vertex yang berhadapan. Kita tekan F. Dan area ini kita tutup. Nah, bagian badan seperti ini. Setelah itu kita akan buat bagian tangan di sini. Kita tambahkan 2 loop cut di sini. Tekan Ctrl R pada bagian samping. Nah, seperti ini penambahannya kurang begitu sempurna. Kita bisa memperbaiki terlebih dahulu. Penutupannya kurang sempurna. Kita masih perlu edit lagi. Express. Saya buat bisa Ctrl R. Nah, silakan dibuat 2. Caranya kita tambahkan 2 loop cut di sini untuk pembuatan bagian tangan. Tekan Ctrl R, lalu scrolling sampai muncul 2. Kalau Anda scrolling terlalu banyak, maka dia akan muncul terlalu banyak. Kita yang butuhkan di sini adalah 2 buah loop cut. Oke, ditambahkan di sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal rapikan sedikit agar dia terlihat tampak lebih natural. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian tangan di sini, kita tambahkan loop cut di sini.
Nah, di sini. Nah, kita konsentrasi pada area face bagian di samping sini. Ini untuk area tangannya. Kita sesuaikan bentuknya. Setelah itu kita extrude pada sumbu X. Ini juga kita sesuaikan. Kita extrude lagi pada sumbu X. Nah, biasanya pada area persendian itu terdapat setidaknya itu 3 edge. Jadi karena di situ fungsinya untuk persendian, jadi ketika dia adegan tangannya menekuk, jadi di sini kita siapkan setidaknya 3 garis edge. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian kaki, langkahnya sama. Saya rapikan dulu, saya perkecil. Untuk bagian kaki sama, kita extrude ke samping, kita scale. Nah, kurang lebih seperti ini, kita rotasi sedikit. Kita extrude lagi, kita rotasi. Sambil kita rapikan, bila sesuai dengan topologinya. Oke. Setelah itu kita extrude lagi. Nah, setelah itu kita tarik arahnya ke samping, ini ke belakang. Bagian dalam juga kita sesuaikan di sini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, bagian badannya sudah selesai. Kita tinggal merapikan saja di sini. Nah, kita anggap bagian badannya sementara seperti ini dulu. Oke, sekarang kita buat pada bagian kaki di sini. Kita posisikan di sini kursornya, depan sini. Prinsipnya sama, kita menggunakan plane, kita rotasi pada sumbu X sebesar 90 derajat. Kita scaling. Kurang lebih seperti ini posisinya. Langkahnya sama, kita berikan loop cut, Ctrl R. Nah,
Setelah itu kita seleksi bagian samping sebelah kiri, kita hapus, tekan X, lalu vertex, kita tambahkan modifier mirror. Nah, di sini saya bedakan jadi antara objek badan dan objek sepatu ini saya bedakan terlebih dahulu karena untuk mempermudah agar kita bisa konsentrasi pada satu objek ini. Nah, kalau habis ini lakukan clipping. Nah, sekarang kita mulai melakukan modeling untuk sepatunya. Nah, ini saya rotasi. Saya extrude lagi. Saya extrude ke belakang. Nah, hasilnya kalau habis ini tinggal merapikan. Bagian sini kita extrude lagi dia sampai dia menyatu di sini. Oke, seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita tinggal merapikan. Sini. Kita seleksi melingkar. Masih kurang. Kita tambahkan di sini. Kita seleksi edge bagian bawah secara melingkar. Seperti ini. Extrude pada sumbu Z. Kita scaling lagi. Pada sumbu Y. Kita extrude lagi ke bawah. Pada sumbu Z. Nah, kalau lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk bagian depan di sini, kita tinggal melakukan extrude ke depan. 1, 2. Angkat. Nah, kita tinggal menyesuaikan ukurannya.
Nah, lebih hasilnya seperti ini. Sini kita tambahkan lagi loop cut untuk R. Nanti ada ketajaman sudut ketika nanti kita tambahkan modifier subsurf. Oke, bagian sepatu sudah selesai. Kita masuk ke object mode. Nah, di sini kita tidak perlu membuatnya satu persatu karena pada bagian kanan dan kiri di sini sama. Kita tinggal melakukan duplicate pada sumbu X, shift DX. Nah, kita taruh di sebelah sini. Nah, bagian sepatu udah selesai. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk pembuatan pada bagian tangan. Bagian tangan di sini. Saya akan menggunakan cube. Saya tambahkan subdivide. Saya seleksi semua, tekan A, lalu saya tambahkan subdivide, tekan W, lalu pilih subdivide. Maka secara otomatis dia akan membuat beberapa potongan kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu saya mulai melakukan modeling. Saya scale pada smooth Z. Saya extrude pada sumbu X. Scale pada smooth Z. Extrude pada sumbu X. Scale pada smooth Z. Saya tambahkan loop cut di sini untuk membuat bagian terapikan. Nah, lebih seperti ini. Jadi bentuknya dirapikan agar terlihat lebih smooth. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan konsentrasi pada pembuatan bagian jempol di sini. Kita extrude aja. Kita lakukan scaling. Kita rotate. Itu lagi. Nah, di sini kita tinggal tambahkan loop cut. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, bagian tangan sudah selesai. Nah, ini setelah fix, kita masuk ke object mode. Kita juga tidak perlu membuat bagian sebelah samping kiri. Kita tinggal duplicate aja. Oh, sorry. Kalau kita tidak membutuhkan area bagian ini, kita hapus saja. Face X, face. Nah, kita duplicate, shift DX, kurang lebih di sini.
Nah, kita lakukan mirroring. Caranya tekan Ctrl M, lalu X. Jadi dia di mirror pada sumbu X. Sesuai sumbu X. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, agar terlihat lebih menarik, kita aktifkan di sini. Sini, objek ini kita lakukan smooth di sini. Shadingnya kita aktifkan smooth agar dia terlihat lebih smooth. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk bagian telinga, kita bisa menggunakan silinder. Terlebih dahulu aktifkan di sini. Kita tambahkan silinder. Nah, sebelumnya kita atur dulu, jangan 32 karena di sini terlalu banyak vertexnya. Ya, kita buat aja sekitar 12. Kita scale pada sumbu Z. Oke, kita rotasi pada sumbu X 90 derajat. Kita scaling. Nah, Shift D pada sumbu X. Nah, bagian telinga sudah. Sekarang kita konsentrasi untuk membuat pada bagian mata. Mata di sini, saya buat bagian di sini, karena dia pada posisi di tengah. Saya seleksi 4, saya tekan E, lalu saya scale. Oke, saya ulangi lagi. Kita seleksi area ini, saya tekan E, lalu saya scaling. Kurang lebih seperti ini. Sini kita tinggal merapikan. Sini, oke. Kita tinggal extrude ke dalam. Nah, di sini kita tambahkan loop cut agar dia lebih halus. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagian atas kepala. Kita extrude. Kita extrude. Kita extrude lagi. Kita rotasi. Extrude lagi ke atas. Kita rotasi. Kita scaling. Kita extrude lagi. Kita rotasi. Nah, habis seperti ini. Setelah itu kita extrude. Extrude lagi. Kita scaling. Kita extrude lagi. Kita scaling. Nah, kalau biasanya seperti ini. Kita tinggal merapikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagian samping juga sama.
Di contoh ini saya hanya menggunakan satu tanduk. Oke, agar terlihat lebih smooth lagi, di sini kita tambahkan modifier. Penambahan modifier kita lakukan pada posisi object mode ya. Jadi add modifier subdivision surface, maka dia terlihat lebih smooth. Bisa di sini juga kita tambahkan add modifier subdivision surface di sini juga, dan juga bagian sepatu. Nah, maka dia akan terlihat lebih smooth seperti ini. Oke, setelah itu kita coba buat bagian mata. Kita posisikannya di sini. Dua objek yang berbeda. Shift A, kita gunakan UV sphere. Sini kita gunakan 15. Ringnya juga 10. Tidak terlalu banyak. Kita scaling dia. Kita rotasi pada sumbu X, RX 90 derajat. Nah, ini untuk buat bagian mata. Kita smooth juga. Nah, kita duplicate pada sumbu X. Ini kita rapikan. Nah, untuk bagian mulut, langkah sama seperti tadi. Kita seleksi face, kita extrude, kita scale, setelah itu kita extrude pada sumbu Y. Kita extrude lagi, Y, extrude lagi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Untuk proses modeling keseluruhan kurang lebih seperti ini. Kita bisa tinggal coba lihat hasil rendernya. F12. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Teman terlalu gelap, kita coba kita render agar dia terlihat lebih terang dan sedikit realis. Di sini saya tambahkan plane untuk lantainya. Setelah itu di pengaturan Word, paper sky-nya saya buat putih dan sedikit blend pada bagian Word di sini ya. Di sini paper sky horizon color-nya putih, blend sky dengan abu-abu. Ambient occlusion saya aktifkan sekitar 0,5. Environment juga boleh kita aktifkan sekitar 0,5 juga. Nah, pada bagian lantai di sini saya gunakan new material agar dia tidak terlihat terlalu kotak. Jadi saya buat dia shadow-nya shadow only. Jadi dia hanya tampil bayangannya saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat hasil rendernya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh ya, jangan lupa kalau kita menambahkan untuk bagian tangan di sini, dia terlihat terlalu flat. Kita juga bisa menambahkan modifier solidify. Jadi dia untuk ketebalan di sini. Kita bisa lihat di sini. Thickness-nya. Nah, di sini dia bisa memiliki ketebalan. Kita berikan sekitar 0,3. Bagian ini juga. Add modifier solidify sekitar 0,3. Di sini juga add modifier solidify 0,3, dan di sini juga
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita tinggal melakukan pengaturan kamera. Kita coba reset aja kameranya. Tekan Alt R dan Alt G. Jadi kita mereset rotasi beserta posisi lokasi dari si kamera tersebut. Sini kita rubah view-nya kamera atau tekan 0. Nah, di sini kita view right. Nah, kamera kita atur, kita tarik ke sini, kita rotasi min 90. Nah, kira-kira tampak seperti ini. Nah, hasil rendernya kurang lebih seperti ini. Hasil rendernya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk tutorial modeling ini sampai di sini. Untuk tutorial yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan di tutorial berikutnya mengenai penggunaan material dan juga texturing. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.